Coba bayangin deh, kita mau bangun gedung pencakar langit tapi tanpa cetak biru. Wah, kedengerannya kayak resep buat bencana kan? Nah, di dunia digital juga sama. Bikin software tanpa rencana yang matang, tanpa kebutuhan yang jelas, itu sama bahayanya. Inilah fondasi dari semua proyek yang berhasil. Anda pasti pernah dengar ceritanya atau mungkin malah ngalamin sendiri. Proyek yang jadwalnya molor terus, budgetnya bengkak, atau yang paling parah, produk jadinya nggak ada yang mau pakai. Bahkan perusahaan teknologi raksasa pun pernah ngalamin ini. Pertanyaannya, kenapa ya ini terus terjadi? Apa sih benang marah yang nyambungin semua kegagalan ini? Jawabannya, hampir selalu kembali ke satu akar masalah yang sama. Kegagalan dalam mendefinisikan kebutuhan dari awal. Kalau fondasinya aja udah goyang, ya seluruh bangunannya bakal terancam. Mulai dari fitur yang nambah terus tanpa arah, kerjaan ulang yang buang-buang waktu dan uang, sampai akhirnya produk yang dibikin itu nggak menyelesaikan masalah penggunanya. Sia-sia kan? Oke, biar kita nggak tersesat, yuk kita bedah cetak birunya bareng-bareng. Kita mulai dari masalah utamanya, lalu kita bongkar 3 komponen inti dari sebuah cetak biru software. Habis itu, kita lihat 4 tahap proses rekayasanya, gimana cara ngumpulin bahannya, dan kita tutup dengan kontrak final yang jadi kunci kesuksesan. Nah, biar gampang dipahami, kita pakai analogi yang kuat aja. Membangun rumah. Serius B, memahami jenis-jenis kebutuhan software itu mirip banget kayak seorang arsitek yang paham setiap detail dari sebuah bangunan. Oke, pertama, kebutuhan fungsional. Ini tuh yang paling kelihatan, yang paling gampang ditunjuk. Fitur-fitur kayak tombol login, fungsi buat bikin laporan, atau kolom pencarian produk. Kalau di analogi rumah kita tadi, ini tuh ya ruangan-ruangannya, dapur buat masak, kamar buat tidur. Intinya ini soal apa yang harus bisa dilakukan oleh sistem. Nah, disinilah banyak proyek mulai goyah. Coba bayangin, Anda punya rumah dengan kamar-kamar yang super mewah, tapi listriknya sering mati. Atau airnya nggak ngalir. Nggak bisa ditinggalin kan? Sama kayak software. Sistemnya harus cepat, harus aman, harus gampang dipakai. Ini bukan soal apa, tapi seberapa baik sistem itu bekerja. Ini soal kualitas. Dan yang terakhir, ada aturan dari dunia luar yang nggak bisa kita tawar-tawar. Kalau kita bikin aplikasi perbankan, ya kita harus patuh sama regulasi keuangan. Kalau kita bikin sistem buat rumah sakit, ya kita harus ikut aturan soal privasi data pasien. Ini kayak peraturan bangunan dari pemerintah. Suka nggak suka, harus diikuti. Oke, sekarang kita udah tahu komponen-komponennya apa aja. Terus, gimana cara kita menyatukan semua itu jadi sebuah cetak biru yang kokoh? Jawabannya ada di sebuah proses sistematis yang namanya rekayasa kebutuhan. Yuk kita lihat tahapannya. Penting untuk diingat, ini bukan proses yang sekali jalan langsung selesai. Ini lebih mirip sebuah siklus. Pertama, kita gali dan temukan dulu kebutuhannya. Lalu, kita analisis, kita cari mana yang mungkin bentrok atau masih abu-abu. Setelah itu, kita tulis dengan jelas biar semua orang paham. Dan yang paling penting, kita cek lagi ke pengguna, kita validasi buat mastiin kita nggak salah jalan. Jadi, gimana sih caranya kita menemukan kebutuhan di tahap elisitasi tadi? Ini bukan sekedar nanya, Anda maunya apa? Bukan. Ini adalah fase investigasi, fase penemuan. Dan ada beberapa alat bantu yang bisa kita pakai buat menggali lebih dalam. Nggak ada satu teknik yang jadi peluru perak. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Wawancara itu bagus banget buat dapat pemahaman yang personal dan mendalam. Lokakarya atau workshop itu efisien buat bikin semua orang sepakat. Kalau observasi, kita bisa lihat langsung kebutuhan yang kadang-kadang penggunanya sendiri nggak sadar. Analisis dokumen juga penting buat dapat data objektif. Kuncinya, kombinasi dari semuanya. Oke, setelah semua bahan mentahnya terkumpul, diolah, dan dianalisis, semua itu harus dituangkan ke dalam satu dokumen yang paling krusial dalam sebuah proyek, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, atau biasa disingkat SRS. Anggap aja ini adalah cetak biru final yang udah ditandatangani oleh arsitek, klien, dan kontraktor. Dokumen ini adalah satu-satunya sumber kebenaran. Titik. Ini yang menyamakan frekuensi antara apa yang tim bisnis mau, apa yang pengguna butuhkan, dan apa yang tim developer akan bangun. Ini adalah kontrak yang mencegah kesalahpahaman yang bisa bikin proyek jadi mahal dan berantakan. Jadi cetak biru atau SRS yang hebat itu kayak gimana sih? Ada beberapa ciri utamanya. Pertama, harus jelas, nggak ada ruang buat interpretasi aneh-aneh. Kedua, lengkap, mencakup semua hal yang dibutuhkan. Ketiga, konsisten, jangan sampai ada satu kebutuhan yang bertentangan dengan kebutuhan lainnya. Keempat, dapat diverifikasi, artinya bisa diuji. Dan terakhir, dapat ditelusuri. Setiap fitur harus jelas asalnya dari permintaan bisnis yang mana. Sebagai penutup, coba deh kita terapkan ini. Pikirin aplikasi favorit yang paling sering Anda pakai.
Kira-kira ada nggak kebutuhan tak terucap, misalnya soal kecepatan, keamanan, atau kemudahan navigasi yang menurut Anda masih kurang? Atau mungkin ada aturan-aturan dari industrinya yang belum terpenuhi? Nah, menyadari hal ini adalah langkah pertama untuk berpikir seperti arsitek software yang hebat.